Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya akan membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga tentunya subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, pembahasan kali ini sebenarnya sudah pernah saya bagikan atau saya ulas sebelumnya. Tetapi kali ini saya akan kembali mengingatkan bahwa ada cara sederhana yang bisa dilakukan peternak kecil, peternak rumahan dalam meningkatkan daya tetas telur bahkan hingga mencapai 100%. Untuk telur yang fertil ya, kan kita sama-sama tahu bahwa telur yang fertil sekalipun bisa gagal menetas. Nah, maka dari itu saya akan jelaskan lagi cara mudah ini untuk rekan semua agar bisa diterapkan. Sebelum kita bahas masalah caranya, perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa strategi atau cara ini bisa diterapkan jika kita memiliki mesin tetas. Karena cara ini didesain agar kita bisa meningkatkan produktivitas indukan secara keseluruhan dalam menghasilkan DOC. Jadi, induk tetap bisa bertelur lebih cepat, telur fertil bisa menetas dengan maksimal, sementara indukan juga tidak cepat rusak. Nah, caranya seperti apa? Caranya yaitu dengan mengkombinasikan pengeraman alami dan pengeraman mesin tetas. Peternak bisa membiarkan telur dierami induk selama 5 hari pertama. Setelah itu telur akan kita ambil dan kita lanjutkan menggunakan mesin tetas. Nah, alasannya kenapa kok cara seperti ini bisa dikatakan meningkatkan daya tetas hingga 100% pada telur yang fertil ya. Nah, rekan semua, perlu kita ketahui dalam proses pengeraman secara keseluruhan ada fase atau masa krusial yang rawan. Nah, masa rawan tersebut sering terjadi gagalnya terbentuknya embrio atau gagalnya telur untuk pengeraman. Masa atau waktu rawan dalam penetasan misalnya yaitu ada di 3 hari pertama dan juga 3 hari terakhir pengeraman. Masa awal di 3 hari pertama adalah masa di mana pertama kali embrio ayam akan terbentuk. Nah, di waktu-waktu ini telur harus diperlakukan dengan benar-benar sesuai. Baik. Kalau tidak, maka bisa terjadi kegagalan atau kematian awal pada embrio ayam. Nah, sedangkan pada 3 hari terakhir pengeraman, anak ayam akan mulai menetas. Nah, mulai memecah kerabang. Nah, di waktu-waktu ini dibutuhkan kondisi lingkungan juga yang sangat mendukung. Misalnya kelembapannya tetap sesuai. Kalau sampai kelembapannya turun drastis misalnya, resikonya anak ayam akan sulit memecah kerabang dan bisa lengket. Nah, itu adalah masa-masa rawannya. Kalau masalah pada fase 3 hari terakhir masih bisa dikondisikan dengan baik. Tetapi masalah pada fase-fase awal, khususnya untuk peternak pemula, peternak yang sedang mencoba, biasanya akan lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, rekan semua, agar masa rawan di 3 hari pertama bisa diatasi dengan baik, maka solusinya kita bisa memanfaatkan bantuan pengeraman alami.
kita bisa membiarkan telur dierami induk secara alami selama 3 hari pertama, atau agar lebih pasti lagi, lebih maksimal lagi hasilnya, kita bisa biarkan 5 hari pertama dierami oleh induknya. Nah, setelah itu telur akan kita ambil dan kita lanjutkan pengeraman menggunakan mesin tetas. Nah, itulah tadi caranya, mudah dan tidak begitu ribet. Nah, selanjutnya rekan semua, perlu dicatat juga dalam melakukan cara ini, proses pemindahan telur harus dilakukan dengan benar-benar hati-hati. Waktunya pun jangan terlalu lama. Usahakan juga dalam meletakkan telur sebaiknya posisinya jangan dirubah. Yang atas biarkan menghadap ke atas. Tujuannya agar embrio tidak terganggu dengan perubahan posisi yang tidak dikehendaki dalam masa-masa rawan pada pengeraman tadi. Nah, rekan semua, cara ini saya terapkan sudah lama dengan tujuan untuk lebih memaksimalkan produktivitas indukan dalam menghasilkan DUC. Bukan hanya itu saja, jadi selain memaksimalkan produktivitas, saya juga bertujuan dengan metode ini untuk tetap menjaga agar induk-induk saya itu tidak mudah rusak karena diporsir. Makanya dia masih punya waktu istirahat 5 hari untuk pengeraman. Kemudian nanti bisa dilanjutkan kembali aktivitasnya semua. Nah, secara keseluruhan hasilnya sangat memuaskan. Saya jarang sekali ada kegagalan penetasan, apalagi untuk telur-telur kategori telur yang fertil. Biasanya yang sering bisa mencapai 100% daya tetasnya. Meski itu tidak pasti, masih kadang ada 1 atau 2 itu dalam jangka waktu beberapa kali pengeraman misalnya, tetapi maksimalnya atau rata-ratanya semua menghasilkan 100% daya tetasnya. Nah, kan semua, sebagai peternak kecil tentu kita memang dituntut harus kreatif dan efektif. Nah, cara-cara seperti ini menurut saya bisa dijadikan alternatif untuk memaksimalkan modal yang ada. Tetapi tentu saja dalam menerapkan sistem seperti ini tetap perlu diingat ada juga kelemahan yang harus diantisipasi. Kelemahannya yaitu efektivitas di mesin tetas. Kalau kita akan menggunakan mesin tetas itu untuk telur yang berbeda-beda usia, hari memasukkan telurnya itu berbeda-beda. Nah, akan lebih mendukung lagi jika kita memiliki mesin tetas sendiri, kemudian memiliki mesin hatchery sendiri, yaitu mesin untuk yang telur-telur yang usia 19 hari yang tinggal pecah kerabang, yang tinggal menetasnya, yang sudah tidak perlu dibalik. Nah, dengan menggunakan sistem seperti ini ada kalau bisa kalau punya mesin hatchery-nya juga, itu nanti mesin tetasnya bisa kita masukkan secara periodik telur-telur tanpa harus pusing masalah waktu pembalikan. Karena kalau dicampur telurnya nanti sudah saatnya ada yang mau menetas, tetapi ada juga yang masih perlu dibalik. Sedangkan kita tahu pembalikan telur itu harus kita buka, terutama untuk mesin-mesin tetas yang manual. Nah, tetapi sejauh ini secara keseluruhan saya juga masih merekomendasikan untuk rekan-rekan semua peternak kecil, peternak pemula yang masih mencoba untuk bisa mempertimbangkan untuk menerapkan sistem yang sudah saya kerjakan ini. Sejauh ini hasilnya maksimal, tetapi tentu saja beda orang akan beda hasil. Nah, itu saja rekan semua pada kesempatan kali ini apa yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya belepotan atau kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai bertemu pada video selanjutnya.